pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai kos. Kalau itu dipandang sebagai kos, maka kita akan selalu bicara bagaimana mengecilkan. Pandang ini sebagai investasi. Investasi. Begitu itu dipandang sebagai investasi, maka yang kita pikirkan apa kembaliannya besok. Capres kata-kata ngibul terus. Jika terpilih presiden, Anies janjikan perbaikan kesehatan dan pendidikan RI maju pesat. Lah ente gubernur aja cuma bisa ganti nama rumah sakit, anak putus sekolah tertinggi se-Indonesia. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kalau mengacu ke Undang-Undang Kesehatan, nomenklaturnya tuh sudah jelas, rumah sakit namanya. Gara-gara satu orang gubernur yang bisanya cuma mangap gonta-ganti nama, ribet dunia kesehatan. Jadi gubernur aja sekarang rumah sakit dan jalan yang diganti nama. Ini baru jadi gubernur nih, rumah sakit, jalan diganti nama. Kebayang nggak kalau nanti jadi presiden, bisa-bisa nama provinsi dan nama negara dia ganti. Dan anehnya itu dibilang prestasi sama pendukungnya. Kadang-kadang saya ini mikir ya, Anies ini nggak sadar lagi dijorok-jorokin sama pendukungnya. Ketika kita investasi dengan program Posyandu yang masif di seluruh Indonesia, memastikan bahwa dari mulai ibu hamil itu ada pasokan nutrisi yang sehat, maka itu investasi karena besok kita akan ketemu anak-anak yang tidak stunting, anak-anak yang ototnya kuat, anak-anak yang otaknya kuat, yang kemudian mereka bisa menjadi mahasiswa yang baik di kemudian hari. Ini returnnya berpuluh tahun. Kebanyakan kita yang berada dalam politik ingin mengerjakan yang 5 tahun lagi bisa difoto dan dipaparkan menjelang pemilu berikutnya. Sudah saatnya kita mengubah kebijakan-kebijakan dibuat untuk membangun manusia dan bangsa kita menjadi maju dalam jangka panjang. Anies mau membangun manusia di Jakarta apa? Ternyata buktinya angka putus sekolah SD di era Anies pada tahun 2021 dan 2022 itu tertinggi di seluruh Indonesia. Bayangkan, Jakarta dengan APBD terbesar se-Indonesia, tapi drop out angka putus sekolah siswa-siswa SD tertinggi se-Indonesia. Saya beri contoh, Jakarta saja sebagai provinsi nih. Kami, mereka yang statusnya orang tuanya UMP plus minus 10%. Jadi gaji UMP 10%, mereka itu mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah per semester. Dan itu diberikan pada 14.000 mahasiswa dan kuliah di mana saja. Syaratnya apa? Diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau pemerintah kota saja itu bisa memberikan, saya yakin bila ada kemauan politik maka kita akan bisa berikan alokasi yang cukup sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang di tengah ini, bukan hanya yang di bawah dan di atas. Jadi apa yang mau dibangun oleh Anies? Bangun kota tidak, bangun manusia juga tidak, dan ini sekarang kemana-mana diomongkan lagi oleh Anies. Yang paling tepat bahwa Anies itu hanyalah bakal calon presiden door prize. Karena tidak ada yang menarik dari sisi Anies untuk kegiatan-kegiatan yang dia lakukan selama ini kecuali bagi-bagi hadiah. Ya, saran saya bagi orang yang datang ke acara Anies, ambil hadiahnya, ambil door prize-nya, tapi jangan pilih orangnya. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengungkapkan misi utama Koalisi Perubahan untuk Persatuan adalah untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan di bidang kesehatan hingga pendidikan. Anies menuturkan misi itu menjadi landasan utama koalisinya untuk merencanakan perbaikan di berbagai bidang. Di bidang kesehatan misalnya, ia ingin akses kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat, baik ibu mengandung, ibu hamil hingga anak-anak bisa setara. Dalam bidang pendidikan, Anies ingin anak-anak di dalam negeri memiliki kesetaraan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sebab kata Anies, pendidikan adalah bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia di Indonesia. Ia bahkan tidak ingin menyebut istilah SDM, tapi menyebutnya sebagai pengembangan kualitas manusia Indonesia. Faktanya, kata Anies, saat ini tidak semua anak di Indonesia memiliki akses yang sama. Selain aksesnya, mantan Mendikbud ini ingin pendidikan berbiaya terjangkau. Pemerintah menurutnya memiliki tanggung jawab untuk mengurangi beban mengelola kampus. Menurut Anies, pengelola kampus tidak bisa dibebani dengan tanggung jawab besar untuk mencari biaya untuk kegiatan kampus. Mimpi sih, boleh-boleh aja Nis, tapi jangan lupa untuk bangun. Pernyataan Anies hanya bisa dilaksanakan dalam alam mimpi.
Sedangkan di dunia nyata, itu semua sudah pasti tidak akan bisa terrealisasi karena DKI Jakarta sudah jadi bukti. Bahkan ketika masih jadi gubernur, Anies menjadi bulan-bulanan lawan politiknya setelah Jakarta menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. Mantan politikus PSI, Guntur Romli pun menyindir Anies lantaran angka putus sekolah di Jakarta paling tinggi dibanding daerah lain. Hal ini tentu ada hubungannya dengan kinerja Anies saat menjabat sebagai Mendikbud di awal periode kepemimpinan Jokowi. Pada saat itu Anies gagal mengurus sektor pendidikan di Indonesia, karenanya dipecat oleh Jokowi dari Kabinet Kerja. Menurut data Kemendikbud, DKI memiliki angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia, mencapai 0,69%. Padahal APBD Jakarta pada 2021 menjadi yang terbesar di Indonesia loh, sebanyak 62,3 triliun rupiah. Tapi Anies masih mengumbar janji ingin memperbaiki pendidikan. Alah, ngimpi. Pantesan aja, kala jadi Mendikbud ia dipecat, kerja aja nggak beres. Selain itu, soal kesehatan, apakah terobosan Anies saat jadi gubernur? Dia cuma bisa ganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Sedangkan janjinya juga yang heboh banget di podcast Deddy Corbuzier yang katanya bangun lab COVID juga sama ngibulnya. Sampai dia lengser, gak ada tuh satu bata ditata untuk bangun labnya. Yang ada anggarannya untuk bangun sirkuit Formula E dan untuk membayar komitmen fee-nya. Bisa dibilang, Anies ini bukan menampilkan gagasan ketika nanti menjadi presiden, melainkan cuma kayak adu pusing, karena penjelasannya bikin puyang. Janjinya seabrek sama seperti yang ada di Jakarta, tapi faktanya tidak pernah terlaksana. Yang ada nanti kalau jadi presiden, ia akan membuat orang jadi bego dan sakit. Coba bandingkan dengan Ganjar yang dengan tegas dan menampilkan rekam jejak yang nyata, bukan cuma ilusi belaka. Jadi, bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Mansum, Kiai Saifullah Mansum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang video gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mansum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Mansum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini ya. Beliau itu pembina Cikia Pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih kayak ya Tuhan yang ya beliau pembina Cikia. Itu aja. Lebih dulu. Iya. Pembina itu daripada deklarasi kan sebagai inisiator Nusantara. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu atau semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau belum dibuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun tidak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JKHN. Oleh sebab itu sekali lagi janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan
Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai wakil ketua DPR. Ia berkata, "Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mas'um, dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," kata Caimin di Nasdem Tower Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, "Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mas'um menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka," kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, "Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mas'um saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean gak jelas mengundang saya. Kalau gitu gak usah undang saya." Terus bilang ke Pak Saifullah, "Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya gak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja," kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, "Tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri," kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, enggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, "Waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa." Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, "Ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan." Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?